Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4 subtema 1 dari tema 7. Mana materi yang akan kita bahas sebanyak 3 materi sesuai dengan yang kita lihat di layar ya. Di mana materinya yang pertama adalah perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Kemudian yang kedua materinya adalah menggali informasi penting dari teks narasi sejarah. Kemudian yang terakhir adalah materinya keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. 3 materi ini akan kita tuntas, kita bahas pada pembelajaran 4 ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, simak video ini dengan cermat dan pahami video ini dengan baik agar kamu mudah dalam menerima ilmu dari video ini. Yuk sama-sama kita bahas satu persatu dari materi tersebut. Materi pertama adalah perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Materi ini adalah materi yang bermuatan dari ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, di mana yang kita pelajari ini adalah berkaitan dengan sejarah. Indonesia dijajah oleh Belanda sekitar 350 tahun lamanya. Jadi kalau 350 tahun kurang lebih itu sekitar 6-7 turunan. Jadi luar biasa lamanya Indonesia dijajah. Adapun yang menjadi penyebab kekalahan perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah Belanda antara lain. Jadi sebenarnya rakyat Indonesia itu telah melakukan perjuangan ya, telah melakukan perlawanan terhadap Belanda, akan tetapi perlawanan-perlawanan yang telah dilakukan itu mengalami kekalahan. Nah, diantaranya kekalahan itu penyebabnya yang kita lihat ada 5 ya. 1, kalah dalam persenjataan. Jadi kalau Indonesia masih menggunakan alat sederhana, Belanda sudah menggunakan senjata api yang kemudian akhirnya kita kalah nih dalam persenjataan. Yang kedua, perjuangan bersifat kedaerahan. Maksudnya itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia bersifat tidak nasional, tidak serentak, tidak luar biasa dalam cakupan perangnya. Misalkan daerah Jawa saja, kemudian daerah Sumatera saja. Padahal Belanda itu menjajah di Indonesia hampir di semua pulau. Ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Jadi perjuangan Indonesia ini bersifat masih kedaerahan penyebab keduanya. Kemudian yang ketiga adalah perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Nah ini yang tadi yang saya bilang ya, tidak serentak itu karena melakukan perjuangannya, perlawanannya itu hanya bersifat kedaerahan. Di Jawa saja. Jawa pun nggak semua Jawa ya. Ada di Jogja saja, kemudian tidak serentak. Walaupun se-Jawa pun tidak serentak. Akhirnya Belanda itu bisa, misalkan ya, ketika di Jawa terjadi perlawanan oleh rakyatnya, maka orang-orang Belanda yang ada di Sumatera, di Kalimantan itu ditarik ke daerah Pulau Jawa. Akhirnya Belanda bisa memberi perlawanan yang lebih ya kepada rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Belanda menerapkan politik adu domba. Nah, adu domba itu berarti antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain diadu domba. Nah, ini berhasil nih politik Belanda nih dalam politik adu domba ini, sehingga kita terpecah berai dan gak punya kekuatan yang satu kesatuan. Yang kelima, yang terakhir adalah kekalahan itu disebabkan karena masih tergantung pimpinan. Nah, jadi kalau di sini ditambahkan keterangan jika pimpinan tertangkap, perlawanan terhenti. Jadi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu tergantung pimpinannya bagaimana. Kalau pimpinannya tertangkap, maka perlawanan yang dilakukan pada rakyat di daerah tersebut akan berhenti. Inilah yang terjadi pada Indonesia. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depannya
Karena kita sudah merdeka, sudah bersatu, maka tidak ada lagi nih kekalahan-kekalahan yang akan kita lakukan atau kita dapatkan ketika kita melawan sesuatu hal untuk bangsa kita. Pergerakan nasional adalah bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kaum penjajah tanpa menggunakan kekuatan bersenjata atau persenjataan, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Jadi setelah Indonesia melakukan banyak kekalahan yang diterima oleh rakyat Indonesia, maka perjuangan melawan Belanda itu dilaksanakan atau dilakukan dengan pergerakan nasional. Karena di sini rakyat sudah menerima ilmu pengetahuan, sudah tahu pentingnya bersama, maka dilakukanlah dengan cara di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jadi kebangkitan pergerakan nasional Indonesia itu ada dua faktor ya. Faktor internal dari dalam Indonesia sendiri, yang kedua faktor eksternal yang ada di luar Indonesia. Faktor yang ada di dalam Indonesia yang pertama adalah penderitaan rakyat akibat penjajah. Jadi penderitaannya ini sangat banyak dan terdapat di beberapa wilayah, bukan hanya satu wilayah saja. Makanya ini faktor utama ini. Yang kedua adalah lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Dengan mulai diberlakukannya atau diperbolehkannya rakyat Indonesia belajar, menuntut ilmu, maka lahirlah nih golongan-golongan terpelajar seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Nah, sejarah ini kita memiliki bahwa Indonesia memiliki sejarah kerajaan yang jaya. Contohnya adalah Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan beberapa kerajaan-kerajaan lainnya yang merupakan kerajaan yang ada di Indonesia memiliki kejayaan. Tiga faktor ini adalah mendasari kebangkitan pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Sedangkan faktor eksternal yang ada di luar Indonesia adalah pertama, kemenangan Jepang atas Rusia. Jadi Jepang bisa melawan Rusia dan berhasil dalam perang tahun 1905. Kemudian yang kedua, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Nah, paham ini juga mempengaruhi nih golongan-golongan terpelajar bahwa pentingnya kita memiliki rasa nasionalisme dan demokrasi. Nah, nasionalisme itu rasa kebanggaan terhadap negaranya. Sedangkan demokrasi adalah salah satu bentuk penerapan politik yang ada di Indonesia, demokrasi. Kemudian yang ketiga adalah kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Jadi ada juga di daerah yang lain melakukan yang namanya kebangkitan nasional. Nah, tiga faktor ini penyebab juga di luar dari negara Indonesia sehingga Indonesia melakukan kebangkitan pergerakan nasional. Nah, gimana nih? Kamu sudah terbayang dan terpikirkan ya, mendapatkan pengetahuan 5 kekalahan yang dilakukan oleh Indonesia. Terjadi kekalahannya disebabkan 5 hal tadi, sedangkan kebangkitan munculnya itu ada 3 hal, baik faktor internal dan eksternal. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional di Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu jadi masa pergerakan nasional itu dibagi menjadi 3 ya. Masa kebangkitan nasional, masa radikal. Nah, radikal itu di sini adalah masa munculnya organisasi satu politik yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan cita-cita organisasinya. Ini yang disebut dengan masa radikal. Jadi kalau radikal itu tidak mau
benar-benar tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Sedangkan masa moderat itu adalah masa munculnya organisasi bersifat kooperatif dengan pemerintah Belanda. Jadi ada yang nggak mau, ada yang mau. Nah, ini adalah masa-masa berdasarkan kebangkitan nasional. Periodenya tahun 1900-an di kebangkitan nasional, kemudian masa radikal 1920 sampai 27, dan masa moderat itu 1930-an. Jadi emang membedakan ya dari tahun-tahunnya. Sedangkan karakteristik kalau masa kebangkitan nasional, babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan. Nah, pada masa ini muncullah organisasi baik pendidikan, politik, ekonomi maupun sosial. Munculnya organisasi yang bernama Budi Utomo, Sarekat Islam Indies Pastis, dan Muhammadiyah. Jadi organisasi ini muncul pada tahun 1900-an. Sedangkan masa radikal, pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Organisasinya contohnya adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Jadi kalau masa radikal itu munculnya beberapa partai atau perhimpunan. Tandanya adalah di daerah ini, di bagian ini masa radikal. Kemudian pada masa moderat, sifatnya itu atau karakteristiknya pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. Jadi Volksraad itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Contohnya adalah Parindro dan Gerindo ya. Parindra dan Gerindo. Nah, tiga masa ini, masa pergerakan nasional ini masing-masing memiliki perbedaan dalam cara mereka melakukan organisasinya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide yang kita saksikan ini adalah materi kedua, di mana materi kedua ini adalah menggali informasi penting dari teks narasi sejarah. Nah, materi ini bersumber kepada muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.5 dan 4.5. Kalau kita mau menggali informasi penting dari teks narasi sejarah, yang perlu kita pahami adalah teks narasi sejarah merupakan suatu karangan cerita yang menampilkan serangkaian peristiwa kejadian sejarah. Jadi kalau narasi sejarah itu sebenarnya cerita sejarah ya. Cerita yang menampilkan serangkaian peristiwa kejadian sejarah itu adalah teks narasi sejarah, serta disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Umumnya teks narasi sejarah ini menceritakan kisah-kisah dan cerita yang sudah terjadi pada masa sejarah. Jadi yang namanya teks sejarah pasti isinya berkaitan dengan serangkaian peristiwa sejarah yang disusun secara urut berdasarkan urutan waktunya. Nah, ini adalah salah satu kalau kita mau menggali informasi dari teks narasi sejarah. Adapun langkah-langkah dalam atau menggali informasi penting dari teks narasi sejarah, yaitu ada 5 langkah-langkahnya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bacalah teks dengan cermat. Jadi bacaan yang ada kita harus baca dengan cermat dalam membacanya. Kemudian yang kedua, temukan ide pokok atau kalimat utama dalam teks tersebut. Pada saat kita membaca setiap paragrafnya, usahakan dalam membacanya itu kita harus menemukan ide pokok dan kalimat utamanya. Ide pokok atau kalimat utama, karena dua hal ini sama, satu makhluknya, penyebutannya aja yang beda.
temukan kalimat pendukung atau kalimat penjelasnya. Kalau sudah menemukan kalimat utama, otomatis kamu bisa menemukan kalimat penjelasnya di bagian ketiga ini. Kemudian yang keempat, garis bawahi kosakata baru yang kamu temukan, lalu carilah artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu menemukan kosakata baru yang kamu tidak ketahui, kamu harus cari dan temukan artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kelima, yang terakhir adalah temukan jawaban dari unsur 5W. 5W itu unsur, berarti unsur pertanyaan dari what, where, when, ya. Dari apa, mengapa, bagaimana, siapa, dan satu H itu how, berarti bagaimana ya. Jadi kamu juga dapat mencari atau menggali informasi penting ini dengan menggunakan unsur-unsur pertanyaan. 5 langkah ini adalah langkah-langkah untuk menggali informasi penting dari teks narasi sejarah. Oleh karenanya kamu untuk menemukan informasi tersebut, ya cobalah menggunakan langkah-langkah ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam menggali informasi tersebut. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide ini yang kita saksikan adalah slide materi ketiga ya. Kita lanjutkan dengan materi ketiga, keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, keragaman ini adalah bermuatan atau diambil bersumbernya dari muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Majemuk itu berarti beraneka, karena terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki tradisi hidup yang berbeda-beda. Berikut ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya sebagai berikut. Karena bangsanya majemuk, terjadilah keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Adapun perbedaan atau ciri-ciri yang mendasar adalah yang pertama, adat istiadat nih. Kenapa? Karena setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Setiap provinsi yang memiliki suku bangsa yang berbeda pasti memiliki adat istiadat yang berbeda pula. Yang kedua adalah bahasa daerah. Nah, bahasa daerah pun memiliki ciri-ciri atau perbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Sebagai contoh ya, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Begitu juga dengan suku-suku yang lain. Jadi kalau daerah tertentu pasti menggunakan bahasa daerahnya dalam menggunakan percakapan sehari-harinya. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Nah, keragaman ini yang ketiga ciri mendasarnya adalah kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan sistem keturunan garis ayah. Nah, sistem keturunan garis ayah atau patrilineal. Sistem keturunan garis ibu atau matrilineal atau kedua-duanya. Ini adalah sistem kerabatan. Jadi berdasarkan garis keturunan. Sedangkan yang keempat, yang terakhir adalah kesenian daerah. Nah, kesenian daerah pun memiliki perbedaan ya. Perbedaan kesenian daerah terletak pada seni musik, seni tari, seni lukis, seni ukir, maupun seni pahat. Contoh pada seni musik gamelan yang berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Jadi keempat ya. Ada 4, adat istiadat, bahasa daerah, sistem kekerabatan, kesenian daerah, merupakan ciri-ciri mendasar keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Oleh karenanya kita tidak bisa memaksakan ya antara suku bangsa satu dengan yang lainnya untuk sama, melainkan mereka memiliki perbedaan dalam ciri-ciri yang mendasar keberagamannya. Oleh karena itu kita harus menghargai, melestarikan budaya-budaya yang ada agar budaya tersebut
dapat dirasakan oleh anak dan cucu kita. Setelah kita tadi menyaksikan atau mendengar penjelasan 3 materi yang tadi kita bahas tadi, cobalah kamu untuk menjawab soal-soal latihan berikut, yaitu soalnya terdiri dari 4 soal, di mana soalnya diambil dari berdasarkan materi-materi yang ada pada pembelajaran di video ini. Oleh karenanya, jawablah keempat pertanyaan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta bantuan atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, usahakan kerjakan dengan tepat waktu sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kamu yang ada di sekolah. Terima kasih setelah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga menambah ilmu pengetahuan kamu dan menambah wawasan kamu dalam pembelajaran 4 subtema 1 dari tema 7 yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.